Selamat datang di channel Omatase Operasi Mau Tahu Sejarah. Pada episode kali ini kita akan menelaah fase krusial di mana kota Asyur bertransformasi dari pusat perdagangan menjadi kekuatan militer yang mulai disegani di Mesopotamia Utara. Kita akan melihat bagaimana Asyur bertahan dari dominasi bangsa asing, hingga akhirnya bangkit membentuk mesin perang yang menjadi cikal bakal kekaisaran terbesar di dunia kuno. Sebelum kita mulai membedah sejarah para pejuang tangguh ini, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar selalu mendapatkan operasi sejarah terbaru dari kami. Periode Asiria awal ditandai dengan transformasi kota Asyur dari sebuah pusat perdagangan independen di tepi sungai Tigris menjadi kekuatan militer yang dominan di wilayah utara Mesopotamia. Pada awalnya, Asyur berfungsi sebagai titik temu perdagangan jarak jauh yang menghubungkan dataran rendah Mesopotamia dengan wilayah Anatolia, Turki. Namun lanskap politik berubah drastis dengan munculnya sosok Shamshi-Adad-Din sekitar di Papaznatos ke-8, judul 76 SM, seorang pemimpin Amorite yang energik. Dia tidak hanya mengandalkan jalur perdagangan, tetapi mulai membangun sebuah kekaisaran teritorial yang terpadu. Shamshi-Adad Memoni berhasil menaklukkan wilayah-wilayah strategis seperti Mari dan Shubat-Enlil, menciptakan apa yang oleh para sejarawan disebut sebagai Kekaisaran Mesopotamia Utara pertama. Keberhasilannya terletak pada kemampuannya mengintegrasikan struktur pemerintahan Amorite dengan tradisi lokal Asyur, serta kemampuannya mengelola logistik militer di wilayah pegunungan yang sulit. Di bawah Shamshi-Adad Iper, Asyur mulai mengembangkan identitas yang sangat berbeda dari tetangga selatan mereka, Babilonia. Jika Babilonia lebih menonjolkan aspek hukum dan intelektual, Asyur mulai menanamkan benih-benih militerisme yang disiplin. Sang raja membagi kekaisarannya menjadi distrik-distrik administratif yang dipimpin oleh putra-putranya, Isme Dagan I di Ekalatum dan Yasmah Adad di Mari. Sistem komunikasi antar wilayah diperkuat untuk memastikan perintah dari pusat dapat dijalankan dengan cepat. Namun kekuatan ini sangat bergantung pada kepemimpinan personal Shamshi-Adad I. Segera setelah ia mangkat, kekaisaran yang dibangunnya mulai goyah. Isme Dagan I tidak mampu mempertahankan wilayah yang begitu luas dari tekanan negara kota tetangga yang bangkit kembali, termasuk tekanan dari Hammurabi dari Babilonia yang sedang berada di puncak kejayaannya. Selama beberapa abad berikutnya, periode yang sering disebut sebagai masa transisi menuju Asyur Pertengahan, Asyur mengalami masa-masa sulit di mana mereka seringkali menjadi negara bawahan, vasal, dari kekuatan yang lebih besar. Salah satu tantangan terbesar datang dari kerajaan Mitanni, sebuah kekuatan bangsa Huri yang mendominasi wilayah utara dari abad ke-15 SM. Selama periode ini, kota Asyur kehilangan kemerdekaan politiknya, namun mereka berhasil mempertahankan identitas budaya dan religiusnya melalui pemujaan terhadap dewa. Asyur, ketangguhan masyarakat Asyur dalam menghadapi dominasi Mitanni justru menjadi sekolah militer bagi mereka. Mereka belajar mengadopsi teknologi perang baru, seperti penggunaan kereta perang, chariot, yang ditarik kuda dan taktik pengepungan yang lebih modern, yang nantinya akan mereka gunakan untuk bangkit kembali. Kebangkitan Asyur dari bayang-bayang Mitanni menandai dimulainya fase Asyur Pertengahan sekitar tahun 1400 SM. Di bawah raja-raja seperti Asyur-Ubalid I, Asyur mulai melakukan manuver diplomatik dan militer untuk merebut kembali kedaulatannya. Asyur-Ubalid I dengan cerdik menjalin hubungan diplomatik dengan Mesir, era Amarna, menempatkan dirinya sejajar dengan Firaun dan raja-raja besar lainnya yang memicu kemarahan penguasa Babilonia. Transformasi ini sangat krusial karena mengubah orientasi Asyur dari sekadar kota dagang menjadi mesin perang yang haus akan ekspansi. Periode awal dan pertengahan ini menjadi fondasi bagi struktur sosial Asyur yang sangat hierarkis, di mana militer adalah inti dari negara dan raja dianggap sebagai wakil dewa Asyur di bumi yang bertugas untuk memperluas wilayah kekuasaan ilahi melalui penaklukan demi penaklukan. Antara tahun 1500 hingga 3050 SM, sejarah Asyur memasuki fase yang penuh tantangan sekaligus formatif. Setelah keruntuhan kekaisaran Shamshi-Adad Imadir, Asyur terjepit di antara kekuatan-kekuatan besar yang sedang naik daun. Yang paling dominan adalah kerajaan Mitanni, sebuah konfederasi bangsa Huri yang menguasai wilayah utara Mesopotamia hingga pantai Mediterania. Selama lebih dari 1 abad, para raja di kota Asyur terpaksa tunduk sebagai bawahan, vasal Mitanni. Mereka wajib mengirimkan upeti dan tentara untuk mendukung kampanye militer raja-raja Mitanni. Namun masa subordinasi ini tidak membuat Asyur melemah. Sebaliknya, para elit Asyur menggunakan waktu ini untuk mempelajari teknologi militer Mitanni, terutama dalam hal pembiakan kuda,
dan penggunaan kereta perang, chariot, yang sangat efektif di dataran terbuka. Momen titik balik yang legendaris terjadi pada masa pemerintahan Asyur-ubalid-Ma'ninu sekitar 1363-1328 SM. Di saat kerajaan Mitanni mulai mengalami disintegrasi internal akibat perebutan takhta dan tekanan dari bangsa Het di barat, Asyur-ubalid-I mengambil langkah berani untuk memproklamasikan kemerdekaan penuh Asyur. Ia tidak hanya mengusir garnisun Mitanni, tetapi juga mulai melakukan korespondensi diplomatik langsung dengan Firaun Mesir, Akhenaten. Dalam surat-surat yang ditemukan di situs Tel El Amarna, ia menyebut dirinya sebagai Raja Besar, gelar yang sejajar dengan penguasa Mesir dan Babilonia. Keberhasilan diplomatik ini sangat menghebohkan dunia kuno saat itu, karena menandai kembalinya Asyur sebagai pemain utama di panggung internasional. Setelah lepas dari belenggu Mitanni, Asyur Pertengahan mulai melakukan transformasi struktur sosial dan hukum yang jauh lebih keras dibandingkan masa-masa sebelumnya. Inilah periode di mana hukum Asyur Pertengahan mulai disusun. Berbeda dengan hukum Hammurabi di Babilonia yang relatif lebih proporsional, hukum Asyur dikenal sangat ekstrim dan militeristik. Hukuman fisik yang berat, seperti mutilasi atau pengebirian, menjadi standar untuk berbagai pelanggaran sosial. Hal ini mencerminkan kebutuhan negara untuk mendisiplinkan penduduknya dalam lingkungan yang terus-menerus terancam oleh perang. Asyur tidak lagi hanya sebuah kota dagang yang damai. Mereka telah berevolusi menjadi sebuah masyarakat barak di mana loyalitas mutlak kepada raja dan dewa. Asyur adalah fondasi keberadaan mereka. Ekspansi militer pun menjadi mesin utama ekonomi. Di bawah penerus Asyur-ubalid-I, seperti Enlil-nirari dan Arik-den-ili, tentara Asyur mulai merambah ke wilayah pegunungan di timur dan dataran tinggi di barat. Mereka mengadopsi kebijakan deportasi massal terhadap bangsa-bangsa yang mereka taklukkan. Sebuah taktik yang nantinya akan menjadi ciri khas kekejaman Kekaisaran Asyur baru. Para tawanan perang dijadikan tenaga kerja untuk membangun istana-istana megah dan memperluas jaringan kanal irigasi di sekitar kota Asyur dan Nineveh. Periode ini membuktikan bahwa Asyur telah berhasil mengubah trauma penjajahan oleh Mitanni menjadi ambisi imperialis yang tak terbendung, meletakkan dasar bagi sebuah mesin perang paling ditakuti yang pernah ada di timur dekat kuno. Memasuki abad ke-13 SM, kerajaan Asyur Pertengahan bertransformasi dari sebuah negara yang baru merdeka menjadi kekuatan imperialis yang haus akan ekspansi wilayah. Di bawah kepemimpinan Adad-nirari I, plus 1305-1274 SM, Asyur mulai melakukan kampanye militer yang sistematis untuk menghancurkan sisa-sisa kekuatan Mitanni secara permanen. Adad-nirari I bukan sekadar seorang penakluk. Ia adalah arsitek pertama dari kebijakan imperialisme Asyur yang agresif. Ia berhasil menundukkan wilayah Hanigalbat, inti dari sisa kerajaan Mitanni, dan menempatkan gubernur-gubernur Asyur di sana. Kemenangan ini memberikan Asyur kontrol penuh atas jalur perdagangan strategis yang menghubungkan Mesopotamia dengan sumber daya logam di Anatolia. Adad-nirari I juga merupakan raja Asyur pertama yang mulai melakukan deportasi massal terhadap penduduk yang ditaklukkan, sebuah kebijakan psikologis untuk mematahkan semangat perlawanan bangsa lain. Keberhasilan ini dilanjutkan dengan lebih ganas oleh putranya, Shalmaneser Imar plus 1273-1244 SM. Jika ayahnya hanya menjadikan Mitanni sebagai negara bawahan, Shalmaneser Timari secara resmi menghapus keberadaan Mitanni dari peta sejarah dan menganeksasi wilayahnya menjadi provinsi Asyur. Dalam catatan prasastinya, Shalmaneser Mimapari dengan bangga mengklaim telah membutakan ribuan tawanan perang musuh. Sebuah pernyataan yang menunjukkan pergeseran citra Raja Asyur menjadi sosok yang menakutkan dan tak kenal ampun. Di masa pemerintahannya, ia juga melakukan ekspansi ke arah utara menuju wilayah Urartu, Armenia kuno, untuk mengamankan perbatasan dari serangan suku-suku pegunungan. Untuk mendukung administrasi wilayah yang kian luas, Shalmaneser ini memindahkan pusat pemerintahan dari kota Asyur ke kota Kalhu, Nimrud, menciptakan pusat kekuatan baru yang lebih dekat dengan garis depan pertempuran. Aspek militer pada era ini mengalami revolusi besar. Tentara Asyur tidak lagi sekadar kumpulan milisi petani musiman, melainkan mulai terbentuk sebagai tentara profesional yang terorganisir. Mereka mengembangkan unit-unit spesialis seperti Korps Zeni untuk membangun jembatan dan alat pengepungan, serta unit pemanah yang didukung oleh infanteri berat berbaju zirah kulit dengan sisik logam. Kereta perang Asyur pada masa Shalmaneser I menjadi lebih berat dan mampu membawa lebih banyak prajurit, menjadikannya tank medan tempur pada zamannya.
Efisiensi militer ini didukung oleh sistem logistik yang luar biasa, di mana jaringan lumbung pangan dan depot senjata dibangun di sepanjang rute militer utama untuk memastikan pasukan dapat bertempur jauh dari ibu kota dalam waktu lama. Selain di medan perang, Shalmaneser Ina juga dikenal sebagai pembangun yang ambisius. Ia merenovasi kuil-kuil agung di Asyur dan Nineveh, menggunakan harta rampasan perang dan ribuan tenaga kerja paksa dari wilayah taklukan. Pembangunan ini memiliki fungsi simbolis untuk menunjukkan bahwa Dewa Asyur telah memberikan kemenangan mutlak atas dewa-dewa bangsa lain. Periode ini menciptakan sebuah siklus ekonomi militeristik di mana penaklukan membawa kekayaan, dan kekayaan digunakan untuk membiayai pasukan yang lebih besar untuk penaklukan selanjutnya. Asyur Pertengahan di bawah Adad Nirarii dan Shalmaneser telah berhasil menciptakan cetak biru sebuah negara adidaya militer yang akan mendominasi Timur Tengah selama berabad-abad ke depan. Puncak absolut dari kekuatan Asyur Pertengahan dicapai pada masa pemerintahan Tukulti-Ninurta Turmatin-Plaps 1243-1207 SM. Ia adalah salah satu penguasa paling tangguh namun kontroversial dalam sejarah Mesopotamia. Jika raja-raja sebelumnya fokus pada penghancuran Mitanni di utara, Tukulti-Ninurta Tibari mengarahkan pandangannya ke selatan, menuju pusat kebudayaan kuno yang selalu dihormati sekaligus dicemburui oleh bangsa Asyur, Babilonia. Dalam sebuah kampanye militer yang menghancurkan, ia berhasil mengalahkan Raja Kasid Babilonia, Kastilias-Nefer. Ini adalah momen bersejarah yang sangat signifikan, karena untuk pertama kalinya, seorang Raja Asyur benar-benar menduduki takhta Babilonia, menjarah kota tersebut, dan membawa patung Dewa Marduk ke ibu kotanya sebagai simbol kemenangan total. Kemenangan ini diabadikan dalam sebuah karya sastra epik yang dikenal sebagai Epos Tukulti-Ninurta. Karya ini bukan sekadar catatan perang, melainkan pembenaran ideologis bahwa dewa-dewa Babilonia sendiri telah meninggalkan raja mereka yang tidak setia dan memihak pada Asyur. Namun penaklukan ini menciptakan dilema budaya yang mendalam. Meskipun secara militer Asyur menang, mereka sangat terpengaruh oleh kebudayaan Babilonia yang lebih tua dan lebih halus. Tukulti-Ninurta Turi mulai mengadopsi gelar-gelar kuno Sumeria dan Akkadia, serta membawa ribuan teks sastra dan ilmiah dari Babylon ke perpustakaannya. Hal ini memicu ketegangan internal di Asyur antara faksi militer murni dan faksi yang mulai terbabiloniakan, yang nantinya akan berujung pada tragedi bagi sang raja sendiri. Sebagai bentuk demonstrasi kekuasaan dan kemandirian Tukulti-Ninurta, ia melakukan langkah yang sangat ambisius. Ia meninggalkan kota Asyur dan membangun ibu kota baru yang dinamai menurut namanya sendiri, Tukulti-Ninurta, Pelabuhan Tukulti-Ninurta. Terletak di seberang sungai Tigris dari kota Asyur, ibu kota baru ini memiliki istana megah dengan lukisan dinding yang indah serta zigurat yang didedikasikan untuk Dewa Asyur. Langkah ini dianggap sebagai penghinaan bagi para elit agama di kota Asyur yang merasa otoritas mereka terancam oleh pemindahan pusat kekuasaan. Ambisi raja yang tak terbendung ini mulai menciptakan keretakan dalam struktur kekuasaan Asyur, di mana para putra raja dan bangsawan mulai merasa bahwa sang raja telah menjadi terlalu sombong dan menyimpang dari tradisi leluhur. Kehidupan Tukulti-Ninurta Tuprim berakhir secara tragis melalui pengkhianatan di istananya sendiri. Ia dibunuh oleh putra-putranya dalam sebuah pemberontakan yang dipicu oleh ketidakpuasan terhadap kebijakan politik dan religiusnya. Kematian tragis ini membawa Asyur ke dalam periode kekacauan dinasti dan melemahkan pengaruh mereka atas Babilonia. Meskipun demikian, masa pemerintahannya telah membuktikan bahwa Asyur mampu menjadi kekuatan hegemonik yang menyatukan seluruh Mesopotamia Utara dan Selatan di bawah satu komando. Ia meletakkan dasar bagi gagasan kekaisaran dunia, di mana satu raja menguasai pusat-pusat peradaban paling penting. Sebuah ambisi yang akan dihidupkan kembali dengan intensitas yang lebih besar oleh para penerusnya di masa Asyur baru beberapa abad kemudian. Menjelang akhir abad ke-12 SM, dunia kuno mengalami fenomena yang dikenal sebagai krisis akhir abad perunggu, Late Bronze Age Collapse. Ini adalah periode kekacauan global di mana kekaisaran besar seperti Het di Anatolia runtuh, dan Mesir mengalami kemunduran drastis. Asyur pun tidak luput dari guncangan ini. Tekanan dari migrasi suku-suku nomaden, terutama bangsa Aram, Arameans, mulai menggerogoti wilayah-wilayah perbatasan. Perdagangan internasional yang menjadi urat nadi ekonomi Asyur terputus, dan serangan kelaparan akibat perubahan iklim memperburuk stabilitas internal. Meskipun Asyur tidak runtuh sepenuhnya seperti bangsa Het, wilayah kekuasaannya menyusut kembali ke inti tradisionalnya di sekitar kota Asyur, Nineveh, dan Arbela.
Namun, di tengah kemunduran wilayah ini, struktur negara Asyur yang telah dibangun selama periode pertengahan terbukti sangat tangguh. Ya, sebelum krisis benar-benar melumpuhkan mereka, raja terakhir dari fase ini, Tiglath-Pileser I+IBOEL-14 776 SM, sempat melakukan kampanye militer yang gemilang untuk mengamankan kedaulatan Asyur. Ia melintasi sungai Eufrat, mencapai pantai Mediterania, dan bahkan menerima upeti dari kota-kota Fenisia. Tiglath-Pileser I adalah penguasa yang sangat peduli pada dokumentasi. Ia memerintahkan pencatatan sejarah yang detail dan mengumpulkan perpustakaan besar yang berisi teks-teks hukum, astronomi, dan literatur. Tindakannya ini memastikan bahwa meskipun kekuatan militer Asyur sedang surut, identitas intelektual dan administratif mereka tetap terjaga untuk masa depan. Warisan paling signifikan dari era Asyur pertengahan adalah terciptanya model negara militer terpusat. Berbeda dengan Babilonia yang cenderung bersifat kosmopolitan dan komersial, Asyur menciptakan ideologi di mana perang adalah bentuk pengabdian religius tertinggi. Konsep bahwa raja adalah imam agung, dewa Asyur yang wajib menyatukan dunia, di bawah satu keteraturan hukum Asyur menjadi benih bagi ideologi imperialisme modern. Sistem administrasi provinsi yang ketat, penggunaan intelijen militer, dan teknologi pengepungan yang dikembangkan pada masa ini menjadi standar yang nantinya akan diadopsi dan disempurnakan oleh Kekaisaran Asyur baru, Neo-Assyrian, 3 abad kemudian. Secara budaya, periode ini juga meninggalkan jejak pada perkembangan seni relief dan sastra. Relief-relief Asyur pertengahan mulai menunjukkan dinamisme dalam penggambaran perburuan dan peperangan yang nantinya akan mencapai puncak estetika di istana-istana Asyurbanipal. Penggunaan bahasa Asyur sebagai dialek resmi yang berbeda dari Babilonia memperkuat identitas nasional mereka. Kekuatan Asyur pertengahan terletak pada kemampuannya untuk bertahan hidup di antara raksasa-raksasa kuno, belajar dari musuh-musuhnya, dan akhirnya menciptakan mesin birokrasi yang mampu bangkit kembali dari reruntuhan krisis global. Inilah pondasi yang memungkinkan Asyur nantinya bangkit sebagai kekaisaran lintas benua pertama dalam sejarah dunia. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda suka dengan konten seperti ini, silahkan klik tombol like dan subscribe. Silahkan tinggalkan komentar dan share video ini.